kita presentasikan kali ini adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada pada tangan rakyat. Demokrasi universal merujuk pada sistem demokrasi yang memiliki sifat sekuler, yaitu tidak berlandaskan pada agama atau memiliki pemisahan antara agama dan negara. Di sisi lain, demokrasi Indonesia mengacu pada sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia dan memiliki prinsip berketuhanan yang Maha Esa yang mengakui adanya kepercayaan kepada Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang selanjutnya adalah perlunya demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Terdapat persoalan tentang kelemahan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah terbatasnya kemampuan berpartisipasi secara politik. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan representasi dan pengambilan keputusan yang tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Seperti permasalahan nyata, contohnya tingkat pendidikan rakyat yang rendah, mengacu pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta kurangnya keterampilan berpikir kritis yang mempengaruhi partisipasi aktif dalam pemilihan, debat kebijakan, atau pemahaman terhadap isu-isu politik yang kompleks. Selanjutnya adalah tingkat ekonomi yang rendah. Dijelaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang masih meluas di Indonesia juga dapat menghambat partisipasi politik yang sehat. Ketika orang-orang harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya atau waktu yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Yang selanjutnya adalah tidak ada apresiasi pemerintah terhadap partisipasi politik dari rakyat. Terkadang pemerintah cenderung membatasi ruang demokrasi, mempersempit kebebasan berpendapat, atau bahkan menindas aktivis politik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini meredam semangat partisipasi politik dari warga negara. Permasalahan yang kedua adalah muncul dinasti politik dan pemerintahan oligarki. Contoh nyatanya bisa dilihat dalam sistem politik Indonesia, di mana keluarga politik menguasai dan memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat menghambat rotasi kekuasaan, pembaharuan, dan representasi yang sehat dalam sistem politik. Selain itu, dominasi kelompok tertentu dalam politik dan ekonomi juga dapat menyebabkan ketidakadilan dan konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan seperti sikap saling menghormati antar manusia, musyawarah, dan keadilan sosial. Menggali sumber histori sosiologis dan politik, Muhammad Hatta menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki sifat kolektivitas yang sudah terakar dalam pergaulan hidup rakyat dan tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Hal ini mengindikasi bahwa demokrasi sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ada 3 sumber utama yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam hati bangsa Indonesia menurut Hatta. Yang pertama adalah tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Permulaan demokrasi di Indonesia terkait dengan tradisi di mana prinsip musyawarah dan gotong royong dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal menjadi pijakan penting dalam praktik demokrasi di Indonesia. Yang kedua, ajaran Islam menekankan pentingnya kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat. Konsep persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Dalam konteks demokrasi, ajaran Islam dapat memberikan landasan moral dan etika yang mendorong partisipasi politik yang bertanggung jawab dan adil. Yang ketiga adalah pemikiran sosial barat. Dengan dasar-dasar perikemanusiaan yang diperjuangkannya, menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan Indonesia. Paham ini menekankan persamaan hak, keadilan sosial, dan kepentingan kolektif. Nilai-nilai ini memberikan inspirasi bagi para pemimpin pergerakan untuk mencapai kemerdekaan dan membangun sistem politik yang inklusif. Bagaimana praktik demokrasi di Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang? Apakah Indonesia sudah menerapkan demokrasi Pancasila? Jawabannya adalah praktik demokrasi di Indonesia sejak dulu hingga sekarang mengalami perkembangan yang signifikan. Indonesia telah melalui berbagai fase dalam sejarah demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Budi Harjo tahun 2008 yang menyatakan pada masa Republik Indonesia pertama tahun 1945 sampai 1959, Indonesia mengalami masa demokrasi konstitusional di mana konstitusi disusun dan upaya dilakukan untuk membangun sistem demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi yang diadopsi. Kemudian pada masa Republik Indonesia II terjadi sekitar tahun 1959 sampai 1965, Indonesia mengalami masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa ini kekuasaan pemerintahan sangat berpusat pada satu figur dan kebebasan berpendapat dibatasi. Selanjutnya, pada masa Republik III yang terjadi tahun 1965 sampai 1998, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Pada masa ini, pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto didirikan dengan dasar ideologi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan perkembangan ekonomi. Namun, sistem ini juga menghadirkan keterbatasan dalam kebebasan politik dan adanya kecenderungan otoritarianisme.
Terakhir, dengan jatuhnya rezim Soeharto, dimulailah masa reformasi atau yang disebut dengan Republik Indonesia IV yang terjadi dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Masa ini ditandai dengan perubahan besar dalam praktik demokrasi di Indonesia. Reformasi politik membawa pemulihan kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang lebih demokratis, peningkatan partisipasi politik, dan perluasan ruang demokrasi. Meskipun demikian, proses demokrasi Pancasila tetap menjadi dasar ideologi negara, dengan upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Apa sih pentingnya keberadaan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila? Demokrasi selain memiliki sifat yang universal, demokrasi juga memiliki khas yang sesuai dengan kebudayaan Pancasila, di mana harus sesuai dengan ketuhanan, musyawarah untuk mufakat, serta ada gotong royong yang berada di Indonesia ini. Selanjutnya, kehidupan demokrasi yang berkembang di Indonesia juga harus sesuai dengan ideal Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya terdapat 10 pilar demokrasi Pancasila, yaitu ada dengan demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi sesuai dengan kecerdasan, demokrasi sesuai dengan kedaulatan rakyat, sesuai dengan rule of law, sesuai dengan pemisahan kekuasaan negara, sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan pengadilan yang merdeka, otonomi daerah, kemakmuran, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa itu bertindak, artinya bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, artinya hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa saja yang bersalah, maka dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dapat berjalan apabila ditunjang dengan adanya aparat yang memiliki tindakan yang tegas, serta bijaksana dan adil dalam proses hukuman tersebut. Distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, khususnya di Indonesia, semua bidang dijalankan harus sesuai dengan prinsip berkeadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak, maka pemerintah wajib membantu pada fakir miskin apabila mereka mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diharapkan terjadinya distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Contohnya, pemerintah giat membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat memperoleh penghasilan yang layak untuk kehidupan mereka masing-masing. Selanjutnya adalah bagaimana apabila ada seorang pemimpin yang tidak bermoral, dan apa sih yang terjadi selanjutnya? Moral merupakan perbuatan, akhlak, budi pekerti, sikap kita, baik buruknya itu diterima oleh masyarakat secara luas. Maka sejarah juga mencatat apabila kita memiliki pemimpin yang tidak bermoral, maka kita tidak akan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Maka dari itu, pemimpin harus memiliki budi pekerti yang luhur serta moral yang baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi rakyat-rakyatnya. Selanjutnya adalah bagaimana apabila ada seorang pemimpin yang tidak bermoral, dan apa sih yang terjadi selanjutnya? Moral merupakan perbuatan, akhlak, budi pekerti, sikap kita, baik buruknya itu diterima oleh masyarakat secara luas. Maka sejarah juga mencatat apabila kita memiliki pemimpin yang tidak bermoral, maka kita tidak akan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Maka dari itu, pemimpin harus memiliki budi pekerti yang luhur serta moral yang baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi rakyat-rakyatnya.